Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku dan aku akan mempresentasikan materi bab 2 dari Business Intelligence dengan judul Data Warehouse. Ini adalah aku dengan nama Syaifuddin Fendi Prasetyo dengan NIM 2020 TI 034 dan kelas TI 4A. Yang akan kita bahas nanti terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, susunan materi, pembahasan, dan juga penutup. Kita mulai dari pendahuluan. Definisi data warehouse. Apa sih itu data warehouse? Jadi, data warehouse itu adalah sebuah repositori fisik di mana data relasional dikelola untuk menyediakan data yang berkualitas dengan standar format untuk skala enterprise. Juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari database yang terintegrasi dan berorientasi subjek untuk menunjang fungsi DSS atau Decision Support System, di mana setiap unit data bersifat non-volatil atau permanen dan relevan pada suatu momen waktu. Lanjut ke susunan materi. Berikut adalah beberapa materi yang akan dipelajari dalam presentasi ini. Yang pertama ada karakteristik, framework, lalu arsitektur, dan integrasi data, terakhir pengembangan data warehouse. Kita mulai dari karakteristik yang ada pada data warehouse. Yang pertama ada subject oriented, yaitu data disusun menurut subjek rinci seperti penjualan, produk, atau pelanggan, dan hanya berisi informasi yang relevan untuk dukungan keputusan. Orientasi subjek memungkinkan pengguna untuk menentukan tidak hanya bagaimana kinerja bisnis mereka, namun juga alasan dibaliknya. Lalu selanjutnya ada integrated. Integrated sangat erat kaitannya dengan orientasi subjek. Data warehouse harus menempatkan data dari sumber yang berbeda ke dalam format yang konsisten. Lalu ada time variant atau time series. Sebuah data warehouse menyimpan data historis. Data tidak selalu memberikan status terkini, kecuali dalam sistem real time. Data warehouse juga mendeteksi tren, penyimpangan, dan hubungan jangka panjang untuk peramalan dan perbandingan data. Lalu ada non-volatil. Setelah data dimasukkan ke dalam data warehouse, pengguna tidak dapat mengubah atau memperbarui datanya. Seperti yang sudah dibilang tadi, bersifat permanen. Lalu ada real time. Data warehouse yang lebih baru memberikan kemampuan akses data dan analisis yang real time. Lalu ada web based, yaitu data warehouse biasanya dirancang sesuai dengan lingkungan komputasi yang efisien untuk aplikasi berbasis web. Lalu ada metadata. Sebuah gudang data berisi sebuah metadata atau data tentang data, yaitu bagaimana data disusun dan bagaimana menggunakannya secara efektif. Lalu ada relasional atau multidimensional. Sebuah gudang data menggunakan struktur relasional atau struktur multidimensi. Terakhir ada client server. Sebuah data warehouse menggunakan arsitektur client server, yaitu menyediakan akses mudah bagi pengguna akhir atau end user. Selanjutnya ada framework atau konsep framework pada data warehouse. Yang pertama ada data source. Data bersumber dari beberapa sistem operasional independen dan mungkin dari penyedia data eksternal seperti data sensus dari pemerintah. Data mungkin juga berasal dari proses transaksi online atau sistem ERP. Selanjutnya ada data extraction dan transformation. Data itu diekstraksi lalu ditransformasikan dengan benar menggunakan perangkat lunak yang ditulis khusus atau komersil yang disebut dengan istilah ETL. Selanjutnya ada data loading. Data dimasukkan ke dalam area pementasan dan siap untuk dimuat, di mana mereka ditransformasikan dan dibersihkan, lalu kemudian dimuat ke dalam data warehouse dan atau data mart.
Selanjutnya ada Enterprise Data Warehouse atau EDW, sebuah data warehouse dengan skala enterprise yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada Data Mart, sebuah data warehouse yang lebih kecil yang hanya menyimpan data yang relevan dengan area tertentu. Intinya data mart itu adalah data warehouse yang lebih kecil. Selanjutnya ada operational data store, sebuah tipe database yang biasanya digunakan sebagai penyimpanan sementara untuk data warehouse. Lalu ada metadata, yakni data tentang data. Dia mendeskripsikan konten dari data warehouse, membantu dan mengonversi data menjadi informasi pengetahuan. Selanjutnya adalah arsitektur data pada data warehouse. Ada beberapa arsitektur sistem informasi dasar yang bisa digunakan untuk data warehouse. Secara umum, arsitektur ini biasanya disebut dengan arsitektur client server atau entire. Dengan yang paling umum digunakan adalah arsitektur 2 tier dan 3 tier. Arsitektur 3 tier terdiri dari data acquisition software atau backend, lalu ada data warehouse yang berisi data dan software, yang terakhir ada client software atau front end. Sedangkan untuk data yang 2 tier awal pada arsitektur 3 tier dikombinasikan menjadi satu. Jadi cuma ada dua, yaitu client workstation dan aplikasi dan database server. Data warehouse dan internet adalah dua teknologi utama untuk menawarkan solusi penting untuk mengelola data perusahaan. Integrasi kedua teknologi ini menghasilkan data warehouse yang berbasis web. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih arsitektur data warehouse. Yang pertama, apa database management system atau DBMS yang akan digunakan? Yang kedua, apa parallel processing dan atau partitioning yang akan digunakan? Yang ketiga, apa data migration tool yang digunakan untuk mengisi data warehouse? Sedangkan yang keempat, apa tool yang digunakan untuk mendukung data retrieval dan analisis? Lanjut ke integrasi data. Integrasi data itu terbagi menjadi 3 proses utama, yang ketika diterapkan dengan benar, mengizinkan data diakses dari berbagai alat analisis ETL dan data warehouse. Yang pertama ada akses data, yakni kemampuan untuk mengakses dan mengekstrak data dari sumber data. Yang kedua ada validasi data atau federasi data, yakni integrasi pandangan bisnis di beberapa penyimpangan data. Lalu yang ketiga ada perubahan, berdasarkan identifikasi, pengambilan, dan penyampaian dari perubahan yang dilakukan oleh pada sumber data perusahaan. Integrasi data itu merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data atau data warehouse. Dia memiliki tujuan utama yaitu untuk mengintegrasikan data dari banyak sistem. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengembangan data warehouse. Pengembangan data warehouse ini dibagi menjadi dua pendekatan dalam sebuah pengembangan. Pendekatan itu terdiri dari pendekatan model Inmon dan juga model Kimball. Yang model Inmon atau pendekatan IDW adalah menekankan pengembangan top-down menggunakan metodologi dan alat pengembangan database yang mapan seperti diagram hubungan entitas dan juga penyesuaian pendekatan spiral. Sekedar pengetahuan, EDW adalah pendekatan pengembangan top-down yang menyesuaikan database relasional tradisional dengan kebutuhan pengembangan data warehouse perusahaan secara luas. Lalu yang kedua ada pendekatan model Kimball atau pendekatan data mart, yaitu menganjurkan sebuah metodologi pengembangan yang memerlukan pendekatan bottom up, yang dalam kasus data warehouse berarti membangun satu data mart di setiap waktu. Penutup kesimpulan,
Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tadi adalah sebuah data warehouse adalah repositori data yang dibangun secara khusus di mana data diorganisasikan sehingga mudah diakses oleh end user untuk berbagai aplikasi. Ada suatu proses yang dinamakan integrasi data. Proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data. Data warehouse juga dapat memudahkan manajer dalam proses pengambilan keputusan karena karakteristiknya yang dapat menunjang fungsi DSS. Akhir tapi bukan akhir dari sebenarnya karena masih ada 2 slide lagi. Dalam hidup kita seperti berkendara di jalan yang kita sendiri tak tahu arahnya mau kemana. Namun, kita tetap yakin dan percaya jalan yang kita ambil akan berakhir mulus meski prosesnya tidak demikian. Sekian yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, aku minta maaf. Terima kasih. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, boleh itu ada email dan juga nomor teleponnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.